Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita sehat walafiat sampai hari ini. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Narkoba adalah istilah bahasa Indonesia untuk zat narkotika, psikotropika, dan adiktif. Zat psikotropika populer disebut ekstasi dan sabu-sabu. Dianggap favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan atas. Namun untuk peningkatan jumlah anak muda, obat pilihan adalah heroin kelas rendah yang dikenal sebagai putau. Yang murah, banyak, tetapi berpotensi mematikan. Obat ini sudah tersedia di kota-kota besar, termasuk sekolah, long karaoke, bar, kafe, diskotik, klub malam, dan lain-lain. Dan mereka bahkan menyebar ke desa-desa terpencil. Karena itu tidak mengherankan bahwa pengguna narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Ribuan pemuda telah menyia-nyiakan hidup mereka karena obat terlarang di negeri kita, Indonesia. Mereka kebanyakan korban dari lingkungan yang kejam, keluarga broken home, dari kebodohan, dan rasa ingin tahu, atau juga dari korban mafia narkoba. Diperkirakan bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia adalah sebagai pengguna narkoba. Atau sekitar 1 dari setiap 50 orang di Indonesia adalah pernah mencicipi barang terlarang tersebut. Di ibu kota Jakarta diperkirakan 3 dari 10 orang anak adalah pengguna narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh kantor ILO atau Organisasi Buruh Internasional di Indonesia menunjukkan sekitar 4% pengguna narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah 17 tahun. Dari 10 pengguna terlibat dalam perdagangan gelap, beberapa remaja mulai terlibat dalam produksi obat-obatan yang memperdagangkannya antara usia 13 dan 15 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang di negara ini berjumlah sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMU, dan sekitar 800 siswa SD. Data begitu sangat memprihatinkan dan membuat kita cemas, dan masa depan nanti bagaimana lagi? Entah akan bagaimana kelak bila pengguna barang haram tersebut terus meningkat. Orang biasanya menggunakan obat-obat terlarang untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari tekanan hidup. Penggunaan narkoba di kalangan siswa sangat mengkhawatirkan. Dilaporkan bahwa sejumlah pedagangan beroperasi di sekitar sekolah dengan memicu, memaksa atau memberi obat-obatan terlarang tersebut secara gratis kepada para siswa di sekitar sekolah tersebut. Setelah siswa yang kecanduan, mereka kemudian pergi ke para pedagang untuk membeli obat-obatan terlarang. Jika mereka tidak punya uang, mereka mencuri dari anggota keluarga atau orang lain. Fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita bagaimana akrab narkoba di kalangan generasi muda kita. Hal yang harus kita ketahui sebagai pegangan kita agar terhindar dari bujuk rayu para mafia narkoba. Pertama, kita harus tahu apa arti dari kecanduan obat. Kecanduan obat adalah penyakit otak yang kompleks. Hal ini ditandai dengan kompulsif, kadang-kadang tak terkendali, keinginan obat, mencari dan menggunakan, bertahan bahkan dalam menghadapi konsekuensi negatif. Obat menjadi kompulsif sebagian besar akibat dari efek pengguna narkoba yang berkepanjangan pada fungsi otak, dan dengan demikian pada perilaku,
bagi orang kecanduan obat menjadi kronis dengan memungkinkan kambuh bahkan setelah jangka waktu yang lama. Dengan mengetahui bagaimana seriusnya konsekuensi dari penggunaan narkoba, mudah-mudahan bisa menghindarkan kita dari jerat tersebut. Harapan saya, marilah kita berlomba-lomba untuk menghindarkan diri kita dari jeratan barang haram tersebut dengan cara menjauhkan diri kita, keluarga, dan lingkungan dari hal-hal yang akan memberikan ruang dan jalan untuk masuknya barang haram tersebut. Selektif dalam pergaulan, bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku positif, hindari keluyur malam. Pergaulan bebas malam hari menyebabkan tingginya perilaku menyimpang bagi remaja. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Nasihat orang tua pada dasarnya untuk kebaikan anak. Fokus pada hal-hal positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi positif. Jangan takut kehilangan teman. Teman yang tidak baik akan mengajak menggunakan narkoba. Selesaikan masalah dengan hindari karakter pribadi yang menjadikan narkoba sebagai pelarian atas setiap masalah. Bentengi diri dengan agama. Agama dapat menjauhkan kita dari perbuatan terlarang dan merugikan diri sendiri. Ingat masa depan. Dampak buruk narkoba dapat merusak cita-cita yang sudah dirancang untuk masa depan. Jangan pernah sekalipun mencobanya. Kamu sulit untuk berhenti dan akan terus kecanduan. Nikmati kebersamaan dalam keluarga. Pengawasan keluarga dapat membantu mencegah terjerumusnya pada penyalahgunaan narkoba. Marilah kita hindari dari semua itu dan kita jauhi serta ikuti cara-cara yang baik atau kita melakukan hobi-hobi kita yang positif. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.